Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Aisyah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan mengenai sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Mari kita ketahui bersama mengenai 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Jika pasien masuk rawat inap, akan dipasangkan gelang identitas. Gelang identitas pada pasien digunakan untuk mempermudah proses verifikasi identitas pada setiap tindakan intervensi. Gelang identitas berwarna biru digunakan untuk pasien laki-laki. Selanjutnya, gelang berwarna abu-abu digunakan untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Gelang berwarna pink untuk pasien dengan jenis kelamin perempuan. Gelang berwarna putih untuk pasien dengan kelamin ganda. Gelang berwarna kuning untuk pasien dengan resiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Gelang berwarna merah untuk pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat. Gelang berwarna hijau untuk pasien dengan alergi latek. Gelang berwarna ungu untuk pasien yang memiliki harapan hidup rendah. Selalu lakukan verifikasi identitas pada setiap tindakan intervensi, seperti sebelum pemberian obat, sebelum pemberian transfusi darah, sebelum melakukan tindakan diagnostik seperti pengambilan sampel darah, serta sebelum menyajikan makanan untuk pasien. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Komunikasi efektif antara profesional pemberi asuhan dilakukan antara dokter dengan dokter, kemudian dokter dengan perawat, apoteker dengan dokter, apoteker dengan perawat, dokter dengan ahli gizi, serta antar sesama perawat. Oleh karena itu, semua petugas kesehatan di rumah sakit wajib melakukan komunikasi efektif pada setiap pemberi instruksi secara verbal, melaporkan nilai kritis, dan melakukan serah terima. Untuk melakukan komunikasi efektif, bisa dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR dalam melaporkan kondisi pasien. Yang dimaksud dengan teknik SBAR adalah S, situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien, kemudian B, background, berupa informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini, kemudian A, assignment, berupa pengkajian kondisi pasien terkini, dan R, recommendation, berupa informasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang dimaksud dengan obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obatan high alert medication, terdiri dari elektrolit pekat, obat norum yaitu nama obat berupa ucapan mirip atau disebut juga dengan LASA. Selanjutnya, obat-obatan narkotika dan sitostosis dalam pengelolaannya, pemberian dan penyimpanan obat high alert medication harus sesuai dengan panduan. Obat high alert dan elektrolit pekat ditandai dengan stiker pada bagian box dan sedianya. Dalam pemberian obat high alert medication harus menggunakan prinsip 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu pemberian, benar dokumentasi, dan benar informasi. Sasaran keselamatan pasien yang keempat adalah memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif. Sasaran ini meliputi 3 proses, yaitu pertama verifikasi prabedah, kemudian yang kedua penandaan lokasi operasi, dan yang ketiga yaitu time out dan checklist keselamatan pasien. Pada proses verifikasi prabedah menggunakan form asuhan keperawatan, kamar bedah, sedangkan pada proses site marking atau proses penandaan lokasi dilakukan di ruang tunggu inovasi atau dokter operator ataupun dokter spesialis yang akan melakukan tindakan.
Penandaan titik operasi dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi, dan di sini pasien ikut dilibatkan dalam kondisi sadar. Tanda penandaan berupa tanda rumput atau checklist di daerah yang akan diinsisi menggunakan skin marker yang tidak luntur atau terkena cairan maupun alkohol sampai dengan proses operasi. Proses time out dengan menggunakan checklist keselamatan pasien yang meliputi proses pembacaan dan pengisian formulir sign-in. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Semua petugas termasuk dokter wajib melakukan 6 langkah kebersihan tangan pada 5 momen yang telah ditentukan, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sesudah melakukan kontak dengan pasien, sesudah terkena cairan tubuh pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Adapun cara cuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand scrub basis alkohol selama 20-30 detik dan hand wash dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah mengurangi resiko cedera akibat jatuh. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang resiko jatuh dan langkah pencegahan yang bisa diambil, seperti menghubungi perawat saat membutuhkan bantuan. Penandaan resiko jatuh pada pasien rawat jalan dipasang gelang berwarna kuning pada lengan pasien. Demikian pemaparan 6 sasaran keselamatan dari kelompok 2. Terima kasih.